Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus salihah. Segala puji bagi Allah yang kiranya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita disempurnakan dengan segala amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Amalan baik yang kiranya menjadi bekal-bekal kita untuk di akhirat nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya alhamdulillah segala puji yang kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, dengan bentuk kasih sayangnya kepada kita masih memberikan dan masih memilih kita sebagai hamba-hambanya yang Allah inginkan kebaikan melalui menuntut ilmu, talabul ilmi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka tentunya Allah mudahkan untuk dia. Allah buat dia mau belajar menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini, Allah masih menitipkan hidayah kebaikan tersebut bagi kita. Sehingga kita masih mau belajar dan menuntut ilmu. Mengobati kebodohan yang ada dalam diri kita. Jika kita bandingkan, miris kita melihat. Banyak di antara saudara-saudara kita. Banyak di antara teman-teman kita. Banyak di antara orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang mereka tidak tahu, tidak sadar. Mereka hanya menganggap hidup yang Allah berikan kepada mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi uang hartanya. Untuk agar dia bisa senang dalam hidupnya. Tanpa memikirkan bagaimana dia bisa hidup senang di akhirat nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali dalam acara Nu'min Sa'ah. Kembali kita memperbaharui. Kembali kita mengajak untuk kembali memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Iman yang merupakan bagian yang sangat berharga. Sangat kita butuhkan. Karena ini yang bisa menyelamatkan kita. Membuat kita mudah hidup di dunia. Lebih-lebih nanti di akhirat nantinya. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah. Adapun di kesempatan yang berbahagia ini, yang akan menjadi pembahasan kita adalah sebuah nasihat yang dia mungkin diam. Dia tidak berbahasa. Dia tidak bersuara. Tapi nasihat tersebut sangat besar. Sangat berarti, sangat kuat, dan tidak sedikit orang-orang yang hatinya keras, yang hatinya bagaikan batu, namun bisa retak, luluh, meneteskan air mata, disebabkan nasihat yang diam tersebut. Ya, dialah pemutus kelezatan, dialah azal yang datang menghampiri seseorang. Menghampiri semua makhluk hidup yang hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, dia pasti akan mati. Yang mau kita bicarakan hari ini bukan masalah kematian, tapi masalah setelah kita mati. Banyak orang yang tidak sadar. Banyak orang yang dia terlena, terlupakan olehnya. Bahwasanya pada asalnya dia hidup hanya sebentar. Dan sebentar ini sangat berarti untuk kehidupannya nantinya. Persiapkan hidupmu untuk matimu. Ini yang benar. Ini yang seharusnya menjadi selalu ada di pelupuk mata kita. Sehingga benar yang dikatakan dalam Al-Quran surat At-Takatsur, hatta durtumul maqabir, sampai dia datang masuk ke dalam kuburnya baru dia sadar ternyata
hidupnya sangat pendek, sangat singkat. Apa yang dia persiapkan untuk matinya? Apa yang dia persiapkan untuk di alam kuburnya? Ini yang mau kita bicarakan. Tentang dahsyatnya, luar biasanya, mengerikannya keadaan di dalam kubur. Sampai Rasulullah mengatakan, tidak ada pemandangan yang begitu mengerikan dan begitu tidak mengenakan untuk dipandang. Padahal Rasulullah pernah dia melihat neraka. Ketika dia Isra dan Mi'raj, ditunjukkan kepada dia bagaimana orang-orang yang disiksa di neraka. Namun Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih dahsyat mengerikannya dibandingkan dengan pemandangan melihat orang yang disiksa di dalam kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ini yang menjadi pembahasan kita. Bagaimana gambaran dalam alam kubur yang ternyata ada orang yang hanya mungkin masalah sepele menjadi penyebabnya disiksa di dalam kubur. Apa itu? Nah, insya Allah kaum muslimin yang dimuliakan, kita akan bahas dan kita akan paparkan. Dan tentunya kita semua berlindung kepada Allah, meminta agar kiranya Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Maka ini yang menjadi amalan juga ketika seseorang akan salam pada sholatnya. Sebelum salam nasihat Rasulullah kepada orang, pada kita semua, Rasulullah anjurkan agar mengamalkan doa yang satu ini. Doa minta kiranya Allah jaga, Allah lindungi dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min azabin fitnatil mahya wal mamat min fitnatil masih dajjal. Rasulullah menganjurkan kita setiap kita sholat agar kita meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah azab kubur. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa sebabnya seseorang itu disiksa di kuburnya? Insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan di segmen acara Nu'min Sa'ah, menggambarkan bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Pernah suatu hari Utsman bin Affan, sahabatnya Rasulullah, beliau terlihat menangis basah jenggotnya ketika menyaksikan pemandangan seseorang dikuburkan. Maka ada sahabat yang lain terheran-heran, bertanya kepada Utsman, ya wahai Utsman, kau sering membaca Al-Quran yang sana diceritakan tentang surga dan neraka. Namun kau biasa saja, tidak terlihat bersedih sebagaimana sedihnya saat ini. Kenapa ketika kau melihat kubur, melihat orang yang dikuburkan, air matamu terus menetes dan bahkan kau menangis dengan sangat? Maka apa jawaban Utsman? Apa jawaban Utsman? Dia katakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kuburan atau alam kubur itu adalah awal seseorang menjalani hidup di akhirat. Jika di waktu itu dia bisa selamat, maka dia akan menemukan keselamatan yang lebih besar lagi nantinya. Artinya dia akan mendapatkan kesenangan yang lebih nanti. Sebaliknya, jika dia mengalami kesulitan di sana, dia dapatkan kesulitan, siksaan, maka itu menjadi awal siksaan yang lebih berat nantinya. Nah, ini senada dengan sebuah hadis Rasulullah yang secara sanad dia dhaif, tapi secara makna dia benar, seperti bagaimana dia disampaikan oleh Utsman. Dia katakan bahwasanya kuburan itu adalah gambaran taman-tamannya surga,
bagi orang yang masuk ke dalam surga, atau menjadi lubang-lubangnya neraka bagi orang yang buruk amalannya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau saja Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang mulia, yang dia bahkan menjadi orang yang dijamin untuknya basirin bil jannah, orang yang bisa langsung masuk ke dalam surga. Namun walaupun begitu, dia takut, dia khawatir. Dia katakan, ya Rasulullah menjaminku termasuk di antara ahli surga, namun tidak menjaminku selamat dari siksa kubur. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang kita merasa aman, merasa tenang, merasa santai saja? Padahal jelas sahabat saja takut karena menggambarkan betapa dahsyatnya, luar biasanya, mengerikannya siksaan kubur tersebut, kesulitan dalam kubur tersebut. Sebagaimana dikatakan ada seorang sahabat lainnya, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az yang dikatakan oleh Rasulullah, arsnya Allah itu bergetar ketika kematiannya. Yang menunjukkan Sa'ad bin Mu'az luar biasa pengorbanannya, perjuangannya demi agama Allah. Sampai 70.000 dari malaikat turun untuk menghadiri atau menyaksikan kematian dari Sa'ad bin Mu'az. Namun apa yang terjadi? Ketika Sa'ad bin Mu'az dimasukkan ke dalam kuburnya, dia dihimpit dengan himpitan yang besar. Kesakitan yang dia rasakan, walaupun hanya sejenak, kemudian melebar kembali. Maka Rasulullah katakan, kalaulah ada orang yang selamat dari himpitan sempitnya alam kubur, maka itu adalah Mu'az, adalah Sa'ad bin Mu'az. Artinya apa? Tidak ada yang selamat kaum muslimin, sahabat, keluarga muslim sekalian. Tidak ada yang selamat dari sakitnya siksaan di alam kubur. Maka cobalah kita berusaha keras mempersiapkan diri kita. Jangan sampai melakukan kesalahan yang menjadi penyebab seseorang itu disiksa dalam kuburnya. Di antaranya ada dalam hadis Rasulullah SAW lainnya. Rasulullah pernah bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastanjihu min bawli wa amma al-akhar fakana yamsi bi namimah. Rasulullah bersabda, pernah ketika Rasulullah bersama sahabatnya melewati suatu kuburan, Rasulullah mengatakan, menyampaikan kepada para sahabatnya, mengatakan, sesungguhnya keduanya, menunjuk kepada kuburan tersebut, sedang diazab di dalam kuburnya. Rasulullah mengatakan, apa yang menyebabkan mereka diazab? Yang pertama, dia diazab karena dia tidak bersuci. Dia ketika buang air kecil, dia tidak mensuci, tidak cebok kalau kita bilang, tidak beristinja. Ini perkara yang sepele mungkin, perkara yang mungkin dianggap biasa, namun ternyata cukup menjadi sebab dia disiksa di alam kuburnya. Bisa menjadi penyebab disiksanya kita di dalam kubur. Maka berhati-hati, ingatkan kembali kepada anak-anak kita, remaja-remaja kita, jangan sepele dengan perkara yang satu ini. Karena hanya sekedar karena masalah istinja saja, tidak cebok ketika buang air kecil. Nah, kalau buang air besar, ya nggak mungkin mereka nggak cebok. Tapi buang air kecil atau kencing, banyak di antara kita yang menyepelekannya. Maka dari itu, berhati-hati kaum muslimin. Ingatkan kembali, karena ini saja sudah cukup menjadi alasan untuk kita disiksa di alam kubur. Baik, kita akan lanjutkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah.
setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali segmen yang terakhir, segmen yang ketiga. Di tema kita membahas tentang betapa mengerikan dahsyatnya alam kubur tersebut. Nah, kita tadinya sudah menyampaikan bahwasanya bagaimana di antara sebab seseorang itu disiksa dalam kuburnya disebabkan karena hanya masalah yang mungkin dianggap sepele oleh kita. Perkara membasuh atau juga perkara istinja, cebok, ketika buang air kecil yang mungkin kita sering menyaksikan. Bagaimana yang umumnya ini adalah para laki-laki yang mereka sembarangan buang air kecil, ketika kebelet dia bisa saja, gampang saja ke pinggir, kemudian membuang air kecil, kemudian setelah itu dia tidak cebok. Nah, ternyata perkara seperti ini sudah cukup menjadi alasan, menjadi sebab seseorang itu dia disiksa di alam kubur. Dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, "Istanjihu minal baul, fa inna ammatun adabil qabr minal baul." Rasulullah mengatakan, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh air kencing yang tidak dibasuh. Coba perhatikan kaum muslimin. Cukuplah ini sebagai peringatan bagi kita. Dan jangan bosan buat para orang tua mengingatkan anak-anaknya, terutama anak laki-lakinya. Yang mungkin mereka bisa pergi kemana saja. Dan ketika mau buang air kecil, mereka sembarangan saja. Coba ingatkan. Kalau mereka tidak mendapatkan di sana ada air untuk cebok, boleh istijmar dengan daun, dengan tisu, kertas, atau juga bahkan dengan batu. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa harusnya dia beristinja, betapa harusnya dia harus membasuh ketika dia buang air kecil. Nah, perkara ini adalah perkara yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan ada sebab lainnya. Seseorang itu bisa dilihat bagaimana kebiasaannya, bagaimana hatinya. Selama ini dia jaga, maka seperti itu nantinya alam kubur yang akan dia dapatkan. Ketika dia senantiasa jaga hatinya dalam kebaikan, melakukan segala amalan dari amal kebaikan, maka insya Allah dia baik dalam alam kubur nantinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang lainnya, ketika seseorang itu dia dimatikan atau dimasukkan ke dalam alam kuburnya, maka sholatnya akan berada di atas kepalanya, amalan sholatnya. Kemudian amalan zakatnya akan berada di sebelah kanannya. Sedangkan amalan puasanya ada menunggu di sebelah kirinya. Lalu amalan-amalan lainnya itu berada di kakinya. Dari sedekahnya, dari berbaktinya, dari perbuatan baiknya kepada manusia dan lain sebagainya itu berada di kaki. Ketika malaikat datang dari atas yang kiranya ingin menariknya di persidangan, maka sholatnya mengatakan tidak. Kau tidak bisa datang dari sini karena dia dijaga oleh sholatnya. Ketika datang sebelah kanan, di stop, ditahan oleh amalan zakatnya. Tidak, kau tidak bisa masuk, datang dari sini. Dan ketika datang sebelah kiri, dia dijaga oleh amalan puasanya. Begitu juga dengan di bawah. Nah, bagaimana dengan orang yang sama sekali dia tidak mengerjakan amal soleh ketika hidupnya? Dia tidak sholat. Apa yang akan membelanya? Apa yang akan menyelamatkannya di alam kubur dari siksaan malaikat? Ketika malaikat itu datang kepadanya. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, Rasulullah menggambarkan ketika seseorang itu telah dikuburkan, maka dia masih mendengar
orang-orang yang menghantarkannya, dia masih mendengar langkah kaki dari mereka, sandal-sandal mereka itu masih didengarkannya. Sampai datanglah malaikat menjumpainya. Yang malaikat akan bertanya kepadanya, Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Orang yang beriman, dia tahu bisa menjawabnya dengan tenang. Karena itu adalah amalannya. Dia jawab dengan amalnya. Tuhannya Allah, Nabi-Nya Muhammad, agamanya Islam. Dia jawab dengan mudahnya. Namun orang yang dia tidak mengamalkan Islamnya, dia hanya Islam KTP. Maka ketika ditanya dia akan haha, dia menjawab karena dia bingung, dia nggak tahu, nggak bisa menjawab dia. Ketika ditanya nabinya, ketika ditanya agamanya, dia tidak bisa menjawab. Dia katakan, ya aku dengar itu manusia mengamalkan itu, mengerjakan itu, beriman kepada itu, dan dia tidak. Maka ketika itu datang hantaman, siksaan yang terus datang kepadanya. Sedangkan orang yang beriman, dia akan dibukakan kepadanya seperti jendela gambaran, seperti itulah nanti tempatmu di surga. Sehingga dia bertambah kegembiraannya. Dan dia memohon kepada Allah agar disegerakan, dicepatkan agar dia bisa masuk. Sedangkan orang yang dia disiksa tadinya, diberi gambaran bagaimana di neraka nantinya, maka dia terus meminta agar jangan dipersegerakan ini hari kiamat, agar dia tidak segera masuk ke neraka. Gambaran yang luar biasa kaum muslimin. Dari sini seharusnya sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan bagaimana kehidupan kita di alam kubur. Maka jaga perkara-perkara dan jaga amalan-amalan yang kiranya bisa membuat kita di alam kubur menjadi bahagia. Di alam kubur terang benderang. Di alam kubur mendapatkan kelapangan. Coba lihat amalan-amalan tersebut. Di antaranya berdoa kepada Allah. Berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari fitnah kubur. Jaga diri ini. Dan semoga Allah berikan kelapangan bagi kita semua. Allah mudahkan kita dan selamatkan dari fitnah kubur. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Kiranya bisa menjadi pencerahan untuk kita bersama. Agar kita lebih mempersiapkan diri kita lagi. Untuk bersiap-siap. Karena kita semua pasti akan mati. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.